Bu. Oh iya, Mbak Oleh kenapa nggak istirahat? Oh ini Bu, saya nggak ikutan istirahat tuh karena lagi ngerekam ulangan. Emang udah makan siang? Udah nitip teman sih Bu tadi. Oh, iya. Oh iya, saya dengar-dengar Mbak Oleh ini kemarin hari Senin itu maju ya di upacara penerimaan penghargaan. Iya. Apa Mbak? Itu ini Bu, juara 2 OSN Bu. Oh, OSN. OSN apa Mbak? Bidang apa? Bidang Pelajaran apa? pelajarannya ya Bu ya. Itu lebih ke sih Bu, biologi. Oh, biologi. OSN biologi ya. Iya betul Bu. Tapi juara berapa Mbak? Juara 2 Bu. Sekali saya mengapresiasi. Terima kasih Bu. Wah, itu berarti sertifikatnya bisa dibuat untuk kuliah tuh. Oh iya ya Bu. Iya, Untuk daftar gitu ya Bu. iya itu bisa tuh, bisa buat peluang yang bisa kan buat jalur prestasi. Oh, tapi sebenarnya saya masih bingung sih Bu kalau ngomongin tentang kuliah. Kayak bingung jurusannya gitu. Jurusan sekarang tuh masih belum bisa nentuin. Jadi Mbak Toy belum menemukan jurusan yang tepat untuk kuliah gitu ya. Sampai saat ini sih belum ada yang pastinya gitu Bu. Masih ada beberapa aja gitu. Baik, kalau konsen dengan saya untuk membahas terkait jurusan untuk kuliah begitu, apa atau yang bersedia? Saya bersedia sih Bu. Tapi kapan ya Bu? Mbak Toy kosongnya kapan? Kan setelah ini nanti ada kelas lagi, mungkin pulang sekolah aja kali ya Bu. Pulang sekolah boleh, saya juga lagi kosong pulang sekolah. Baik Bu. Baik, kalau gitu nanti ketemu sebelum sekolah di ruang BK ya. Baik Ibu. Baik, ibu duluan ya Mbak Taya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Taya. Terima kasih Bu. Silakan duduk senyamannya ya. Baik Bu. Sudah nyaman? Sudah. Mbak Taya tadi ada pelajaran apa aja nih? Tadi pas yang jam terakhir ya Bu ya. Jam terakhir itu tadi ini Bu, seni budaya. Jam terakhir. Iya Bu. Lalu sebelumnya tadi ada apa aja? Dari pagi kali ya Bu ya. Iya. Pas waktu tadi pagi tuh ada jam pelajaran ini apa sih bahasa Inggris. Tapi peminatan Bu. Apa minatan? Terus setelah itu tuh ada olahraga dulu tadi pagi. Terus setelah itu pas waktu yang saya bilang ke ibu setelah ini ada pelajaran itu ternyata jam bos Bu. Itu jam. Oh, aslinya apa? Aslinya ini Bu, fisika. Oh, fisik. Ya. Jadi ada jas, ada bahasa Inggris, ada fisika, ada seni budaya. Iya betul Bu. Mbak Tali bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik sih Bu, sehat. Tugasnya banyak sedikit. Tugasnya sekarang nggak terlalu banyak kayak kemarin-kemarin sih Bu. Mbak Tali biasanya kerjakan tugasnya di waktu longgar atau senggang atau kalau waktu mepet-mepet? Biasanya saya tuh mengusahakannya ketika waktu senggang sih Bu. Dan saya tuh selalu mengusahakan misal dapat tugas itu langsung dikerjakan gitu. Soalnya biasanya kalau saya ngerjainnya itu di mepet-mepet sama deadline pengumpulannya tuh ini Bu nggak maksimal. Saya kayak kebanyakan nge-stuck gitu loh Bu. Tapi ketika masih banyak waktu kan saya bisa berpikir dengan maksimal juga kan Bu. Baik, jadi Mbak Tali ini lebih ke mengerjakan waktu kalau ada senggang gitu ya. Iya betul Bu.
mengerjakan tugas ketika sudah diberikan langsung dikerjakan, lalu dikerjakan dengan maksimal dan diupayakan selesai jauh sebelum deadline seperti itu ya. Iya betul Bu. Apakah dari dulu seperti itu? Dari semenjak masuk SMA sih Bu. Dari semenjak masuk SMA Iya. ya. Kalau SMP gimana Mbak? Kalau SMP itu pas waktu dulu mungkin di waktu senggang juga, tapi nggak semaksimal kayak sekarang gitu. Kayak ada peningkatan gitu ya dari SMP ke SMA. Jadi sejak SMA lebih rajin ya Mbak Talia ini. Betul sekali Bu. Lalu Mbak Talia ini apakah termasuk orang yang bisa mudah akrab dengan orang lain, atau kalau bertemu dengan orang asing itu mudah berbaur, apa perlu waktu lama atau bagaimana? Kalau saya sih ngerasanya selama ini ya Bu, saya tuh bisa berteman sama siapa aja gitu, enggak yang harus pilih-pilih gitu Bu, enggak. Terus saya juga bisa akrab sama siapa aja sih Bu. Kadang misal di suatu tempat ya Bu ya, terus di sebelah saya nih orang asing misal gitu Bu. Nah itu kadang ya basa-basi gitulah Bu, ngobrol-ngobrol tanya. Tapi kalau misalkan untuk sampai akrab, karena itu kan juga baru kenal ya Bu ya, mungkin ya tetap butuh waktu sih Bu. Jadi untuk berbaur Mbak Talia bisa berbaur kepada semuanya begitu. Tapi untuk akrab kepada orang itu pasti memerlukan waktu seperti itu. Mbak Talia ini lebih cenderung mudah bergaulnya ke yang lawan jenis atau ke yang sesama jenis? Sebenarnya kalau mudah bergaulnya pastinya yang sesama jenis ya Bu, karena kan ya lebih enak dan lebih nyambung aja kan Bu obrolannya gitu. Kalau sesama jenis juga kan pasti ada aja gitu Bu yang diobrolin. Tapi kalau sama yang lawan jenis tuh biasanya canggung sih Bu, dan kan kita juga udah dewasa juga kan ya Bu, jadi kayak lebih membatasi aja gitu. Jadi kalau ke lawan jenis Mbak Talia lebih membatasi untuk berkomunikasi. Sedangkan kalau sama yang sesama jenis sama perempuan tuh ibu-ibu. Iya Bu, kalau sama bapak-bapak canggung Bu. Jadi pokoknya itu sesama jenis itu lebih mudah untuk diajak berkomunikasi atau bergaul gitu ya. Iya betul sekali Bu. Nah, Mbak Talia ini suka untuk berkomunikasi atau beradaptasi itu atau berbincang itu di ruang yang tertutup atau di tempat terbuka? Kalau saya mungkin di tempat terbuka ya, misalnya kalau di tempat tertutup kayak misal di dalam ruangan tuh kayak lebih canggung aja gitu. Jadi kalau di tempat terbuka ini Mbak Talia ini kayak ada suasana lain seperti itu ya. Iya betul sekali. Apakah dengan berada di ruang terbuka Mbak Talia merasa lebih nyaman? Kalau untuk nyamannya nyaman sih Bu, kan bisa saya lagi berkomunikasi gitu kan, tapi itu nggak cuma berdua aja, jadi kan nggak secanggung itu gitu Bu. Tapi kalau misalkan di ruang tertutup kayak di dalam ruangan terus cuma berdua aja, atau mungkin sama misal bertiga gitu Bu, itu kan bingung ya Bu. Misal kita sudah habis topiknya nih Bu, bingung kan mau ngobrolin apa lagi gitu. Tapi kalau misal di ruang terbuka kan Jadi kalau di ruangan tertutup tuh kayak lebih canggung begitu ya. Karena kalau di luar terbuka bisa ada aja topik yang dibicarakan. iya Iya gitu. misal ada orang lewat gitu kan Bu, gitu kayak topik-topik pembicaranya tuh muncul seketika gitu Bu. Jadi kayak ide-ide tuh kayak tiba-tiba muncul aja gitu Iya. kalau di ngobrol di ruang terbuka gitu ya. Betul sekali Bu. Mbak Talia ini
lebih suka berada di situasi formal atau informal atau situasi yang santai? Mungkin situasi yang santai ya Bu. Soalnya kadang saya tuh kurang betah di situasi yang formal Bu. Kayak kan kalau misalkan formal berarti harus diem gitu kan Bu, diem terus kan Bu. Dan ya posisinya juga harus gimana ya Bu? Ya misal kita lagi di ruang rapat, berarti kan kita harus benar-benar serius ya Bu ya. Nah kadang saya tuh gabut gitu Bu. Jadi kayak butuh gerak-gerak dan sebagainya gitu sih Bu. Kalau harus duduk selama berjam-jam menyimak sesuatu itu kayaknya bosan gitu ya. Betul sekali Bu. Kalau pelajaran kita bagaimana? Kita kan bisa termasuk dalam situasi yang formal ya. Kalau di sekolah ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan di sekolah sih kan karena emang apa ya Bu, kan menuntut ilmu ya Bu ya. Biar saya paham ya saya harus tahan gitu. Tapi kadang tetap aja sih Bu, ada kalanya saya tuh pindah tempat duduk gitu. Maksudnya kayak sama teman saya tukeran gitu Bu. Iya betul Bu. Bertanya ini dari kelas berapa ya? 12 tempat? Saya lupa. Saya dari 12 Bu. 12 ya? Ya. 12 itu berarti IPA ya? Iya Bu, betul. Kalau nggak salah wali kelasnya Pak Cipto. Iya, Ibu tahu ya Bu? Iya tahu, karena Pak Cipto kebetulan sering kesini juga. Oh gitu Bu. Nongkrong sama guru-guru keagamaan. Iya. Oh, iya Bu, baik Bu. Katanya juga katanya Pak Cipto anak muridnya itu aktif gitu di kelas. Oh benar. Akhirnya dalam hal apa ya Bu? Kayak sering bertanya, suka diskusi gitu. Oh, kalau aktif bertanya, iya sih Bu. Misal lagi dalam sesi presentasi itu pasti teman-teman saya itu aktif kayak nanya terus menanggapi juga gitu Bu. Di kelasnya memang rajin ya, Iya, anak pinter ini. amin Bu. Mbak, ternyata memang hobinya apa ini? Untuk hobi saya lebih suka ini sih Bu, nyoba-nyoba hal baru gitu. Nyoba-nyoba hal baru nih apa Mbak? Eksperimen gitu. Eksperimen Bu, masak-masak mungkin Bu, lebih tepatnya. Contohnya apa nih? Contohnya misal saya lagi nonton TikTok ya Bu ya, terus ada resep-resep makanan apa mungkin jajanan juga Bu. Kadang tuh saya nyoba-nyoba gitu Bu di rumah, itu nyoba jajanan yang saya tonton itu tadi di TikTok. Jadi itu dicoba dibuat lagi ya di rumah gitu. Iya betul Bu. Enak. Berarti berhasil. Tapi pernah gagal juga Bu. Ya. Itu lalu dibagikan ke keluarga atau dimakan sendiri? Seringnya sih lebih dimakan bareng sama adik saya sih Bu. Kan saya punya adik satu. Berapa bersaudara Pak? Saya 4 bersaudara Bu, saya anak ketiga. Kakak saya itu dua-duanya cowok semua, terus saya sama adik saya ini cewek. Jadi dua cewek. Iya Bu. Kakaknya udah kuliah semua? Kakak saya itu yang satunya udah ngajar Bu, jadi guru BK juga, tapi di SMA 11. Kalau yang satunya? Yang satunya ngajar tapi di ini apa? Man. Oh gimana? Guru BK juga? Guru BK juga Bu. Oh, berarti saya sepertinya kenal ya. Mungkin ya Bu ya. Baik. Mbak Alia ini pernah konseling atau pernah konseling sebelumnya? Kalau untuk konseling mungkin pernahnya yang kelompokan Bu. Kalau konseling kelompok apa nih itu Mbak? Pas
Itu saya sama teman-teman kelas sih Bu, berapa orang ya waktu itu, 4 atau 5 gitu Bu. Itu ngobrolin tentang apa mau kemana gitu kuliahnya gitu. Berarti udah pernah konseling ya? Sudah, tapi yang individu belum pernah Bu, baru kali ini. Nah, karena belum pernah melakukan konseling individu, saya jelaskan sedikit ya bahwa konseling individu itu tidak jauh beda dengan konseling kelompok. Konseling itu membantu Mbak Thalia untuk memecahkan masalah atas permasalahan yang sedang Mbak Thalia alami saat ini. Saya di sini berperan sebagai konselor membantu Mbak Thalia. Namun perlu diingat bahwa semua keputusan itu tetap berada di tangan Mbak Thalia, seperti itu ya. Betul. Kemudian seperti di konseling kelompok, di konseling individu juga tetap ada yang namanya kerahasiaan. Jadi Mbak Thalia tidak perlu ragu atau takut atau khawatir untuk bercerita kepada saya. Silakan bercerita saja, karena semua cerita yang Mbak Thalia ungkapkan itu akan terjaga gitu ya. Hanya kita saja yang tahu. Dapat dipahami? Dapat dipahami Bu. Baik. Bagaimana kalau konseling ini kita batasi sekitar 40 menit? 40 menit ya Bu. Iya. Boleh Bu. Baik. Jadi sekitar 40 menit ke depan kita akan melakukan konseling individu bersama ya Mbak Thalia. Baik. Kalau begitu apa Mbak Thalia sudah siap untuk mengikuti konseling kali ini? Sudah Bu, sudah. Duduknya apa sudah nyaman? Sudah. Baik. Kalau begitu saya mulai konseling kali ini ya. Baik Bu. Gimana nih? Apa Mbak Thalia? Apa yang sedang Mbak Thalia rasakan belakangan ini? Apa yang sedang dibingungkan? Yang sedang ada masalah apa sih? Mungkin di belakangan ini ya Bu, saya tuh lagi bingung nentuin jurusan kuliah itu sih Bu. Kan mengingat saya juga udah kelas 12, terus ini juga udah semester akhir juga kan Bu, tinggal beberapa bulan lagi gitu kan. Habis itu kan beberapa kampus kan udah buka pendaftaran mahasiswa baru kan Bu. Tapi saya tuh sampai saat ini juga masih bingung gitu Bu, belum ngefixin kayak saya tuh mau jurusan apa gitu. Memang rencana awalnya nih sebelum kelas 12 kelas 10 atau kelas 11 itu Kalau di kelas 10 itu sebenarnya kelas 10-11 tuh pilihan saya masih berubah-ubah gitu Bu, karena nggak tahu ya Bu, saya rasanya nggak punya pendirian gitu Bu. Sedangkan saya tuh lihat teman-teman tuh dari kelas 10 udah kayak jelas ya saya mau ke sini, mau ke kampus ini gitu. Sedangkan saya tuh masih berubah-ubah. Pas waktu kelas 10 saya pengennya yang satu sih pokoknya satu lingkup sama saya waktu SMA gitu kan. Terus waktu kelas 11 semester akhir itu karena kakak saya kan guru BK ya Bu, saya tuh ditanyain kamu mau kemana, mau lanjut kemana. Terus saya bilang nggak tahu, masih bingung gitu. Terus di situ saya diarahin, diomongin kayak kamu tuh harus punya pilihan, kamu sekarang udah kelas 11, udah semester akhir juga gitu kan, kamu harus mulai nentuin gitu, rencanain mau kemana, kampus mana, terus kalau misalkan nggak keterima di kampus ini kamu harus kemana gitu. Dulu saya pengennya tuh mutarain ke kakak saya tuh pengennya karena saya sekarang IPA ya Bu ya, pengennya gizi gitu Bu. Tapi waktu itu kakak saya bilang kamu nanti bisa apa enggak gitu Bu, katanya itu kan jurusan yang mungkin saingannya juga cukup ketat gitu Bu. Terus apa ya Bu, kuliahnya takutnya nanti susah gitu. selain itu ada
orang tua saya itu nentang gitu. Menentukan apa kalau boleh tahu? Menentangnya tuh karena kan ayah saya juga guru ya Bu ya, tapi guru SMP sih Bu. Nah pengennya tuh ayah saya tuh saya masuk ke guruan juga gitu Bu. Terus kata ayah saya juga, kamu masuk BK lagi aja gitu, soalnya mengingat peluang di sekitar sini tuh masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan guru BK katanya gitu. Terus saya bingung Bu, karena kan setelah dipikir-pikir lagi, kalau misal saya masuk jurusan BK itu kan nggak selinier sama saya pas waktu di SMA ya Bu ya. Terus saya bilang ya saya maunya di gizi gitu, apalagi kan sekarang di SMA-nya masuk jurusan IPA gitu. Terus orang tua pengennya tuh saya masuk ke keguruan karena katanya peluangnya masih besar gitu, terutama jadi guru BK gitu. Terus kakak saya juga kan dua-duanya setelah lulus tuh langsung ngajar gitu Bu. Gitu, tapi nggak tahu sih Bu. Kakaknya sudah mas struktur gitu ya, kalau harus tahu sebelumnya harus begini begitu, harus tahu ini itu dan sebagainya, harus tahu mungkin apa yang harus dilakukan setelahnya gitu ya. Itu kan sudah terencana begitu ya. Nah kali ini apakah sudah memikirkan sejauh itu? Kalau untuk saat ini sebenarnya memikirkan sih Bu, kan saya pengennya di gizi ya Bu ya. Terus saya tuh pas waktu kemarin-kemarin udah nyari tahu beberapa kampus-kampus mana aja yang ada jurusan gizinya gitu Bu. Terus itu tuh apa S1 atau bukan gitu Bu, soalnya pengennya ayah saya itu saya langsung S1, dan kebanyakan tuh kalau misalkan gizi kan kayak di Poltekkes gitu kan Bu. Nah sedangkan kalau di Poltekkes kan itu bukan S1 apa sih Bu, D4 ya Bu ya. Iya, nah itu sedangkan ayah saya pengennya langsung S1 aja kalau iya gitu. Terus pas waktu kemarin-kemarin juga saya udah nyari tahu perkara kayak apa sih Bu yang saingan apa sih Bu, keketatan ya Bu ya. Iya. Nah itu keketatannya tuh berapa, misal mau masuk gizi di kampus ini gitu. Tapi kalau merencanakan yang sampai detail sih mungkin belum ya Bu, karena saya juga kan ya itu tadi Bu ditentang sama orang tua juga gitu. Intinya orang tua ini sudah saling berkomunikasi ya dengan Bapak yang terkait dengan jurusan yang akan dipilih untuk di kemudian hari. Sebenarnya mata pelajaran apa sih yang Bapak yang tuh suka? Kalau mata pelajaran yang saya sukai itu biologi sih. Makanya saya juga ikut yang lomba OSN itu Bu. Nah itu kan sudah menjadi peluang buat saya untuk menuju ke apa ya, ke jurusan musik itu kan saling berkaitan gitu ya. Apakah Mbak Tawa ini mempunyai kekhawatiran lain dalam untuk masuk ke jurusan gizi? Kalau kekhawatiran sebenarnya kan pas waktu itu kakak saya kan mengarahkan kan Bu. Nah terus katanya kakak saya itu kalau misalkan kamu masuk jurusan gizi itu nanti kamu bakalan banyak ketemu hitung-hitungan gitu. Tapi hitung-hitungannya tuh bukan hitung-hitungan yang angka apa sih Bu, matematika, tapi lebih ke kimia katanya gitu. Terus setelah dikasih tahu itu tuh ya saya mikir-mikir lagi sih Bu, soalnya emang sebenarnya kan saya sukanya tuh di biologinya gitu Bu, bukan di hitung-hitungan kimia. Tapi kalau Mbak Tawa bisa, saya bukan meremehkan. Apakah Mbak Tawa ya nilai kimia ini cukup bagus? Kalau
untuk kemudian Mbak Talia dapat melanjutkan ke jurusan gizi seperti itu. Hanya permasalahannya saat ini yaitu Mbak Talia bimbang karena ada masukan dari kakak dan orang tua yang tidak mengarah untuk ke gizi, tapi melainkan mengarahkan ke jurusan BK seperti yang Mbak Talia tempuh sebelumnya gitu ya. Baik. Mbak Talia tadi kan katanya mengikuti OSS berhasil mendapatkan juara di OSN biologi seperti itu ya. Apakah Mbak Talia ada keinginan untuk mengikuti lomba biologi lagi? Dalam waktu dekat ini sebenarnya kan waktu itu dikasih tahu kan sama pelatihnya gitu, katanya dalam waktu dekat ini ada lomba lagi gitu. Terus saya pengen ikut lagi, cuma mengingatkan bentar lagi juga saya bakalan maksudnya bakalan daftar kan, daftar kayaknya bakalan sibuk gitu, jadi masih bimbang itu antara itu atau enggak. Kalian masih bimbang ya, jadi dapat memahami perasaan kalian bahwa kalian masih bimbang apakah dapat ikut mengikuti lomba biologi atau tidak, mengingatkan bahwa sebentar lagi tuh sedang sibuk-sibuknya kalian harus kelas, tapi perlu diingat bahwa ini adalah kesempatan emas buat kalian begitu. Ini kesempatan emas bagi karena sekolah kita diberi kesempatan uang yang besar untuk mengikuti, karena hanya diambil 3 saja dalam setiap sekolah, dan kebetulan di kota ini diambil 5 saja masuk sekolah kita. Baik, jadi sekolah kita ini mendapat kesempatan yang besar untuk mengikuti lomba biologi tersebut. Nah, kalau kalian mengikuti lomba tersebut itu bisa menjadi peluang bagi Mbak Talia untuk masuk ke jurusan gizi begitu ya. Iya Bu. Baik, mungkin bisa dipikirkan lagi ke depannya apakah tetap mau ikut atau tidak, itu tetap di Mbak Talia, jadi bisa dipikirkan lagi. Tapi kalau saran dari saya sih ini adalah kesempatan gitu ya, yang sayang banget kalau nggak ikut begitu kan. Baik Ibu. Baik, saya doakan supaya Mbak Talia bisa selalu sukses dalam lombanya, lalu segala prestasi yang dicapai itu bisa menjadi peluang bagi Mbak Talia untuk masuk ke jurusan gizi seperti itu. Terima kasih Bu. Apakah dalam seminggu ini ada kabar baik nih? Dalam waktu minggu Iya, dalam seminggu. ada Bu, pas waktu hari Rabu kemarin Iya. nah itu saya dapat informasi dari teman saya kalau ada di sekitar pokoknya masih di satu kota ini, kampusnya itu ada jurusan gizinya gitu. Jadi kan kalau seumpama saya pengen daftar ke situ kan nggak harus jauh-jauh kan di sana untuk kuliah gitu, masih di satu kota yang sama. Jadi nggak jauh-jauh gitu ya, masih dekat dengan orang tua, jadi kalau merantau ya. Atau kalaupun misal nanti merantau kan bisa pulang setiap minggu gitu Bu. Iya ya, karena kan
sih gitu ya Bu. Kalau orang tuanya iya. Tadi kan katanya orang tua Mbak Tawi itu kayak menyuruh untuk di BK saja karena peluangnya besar gitu di apa yang sekitar sini. Nah, apakah Mbak Tawi pernah mencari info tentang peluang pekerjaan di jurusan gizi itu sendiri? Kalau peluang di jurusan gizi ya Bu, saya belum mencari tahu sih Bu. Tapi kalau kan pas waktu itu sempat ngobrolin kan Bu, kayak keluarga gitu, ada orang tua saya, ada kakak saya, terus ada saya juga. Nah di situ tuh kayak ngobrolin tentang saya tuh mau kemana gitu Bu. Nah terus ayah saya tuh nentang, kalau kamu masuk jurusan gizi kamu nanti kerjanya mau gimana, kayak di sekitaran rumah sakit sini tuh udah banyak gitu, takutnya nanti pas waktu kamu lulus itu udah makin bertambah lagi kan gitu katanya, nanti takutnya kamu malah ini gitu apa sih kayak susah gitu masuk kerjanya katanya gitu. Terus kalau untuk nyari tahu peluangnya belum sih Bu. Jadi untuk peluang ke gizi ini masih belum terlalu digali banyak ya Mbak, tapi sudah didengarkan sedikit-sedikit. Oh iya, Iya betul Bu. ya, seperti itu. Lalu bagaimana Mbak Tawi ini bisa apa ya, bisa berkaitan dengan pilihan untuk memilih gizi ketika orang tuanya ini kekeh sekali untuk di BK. Sebenarnya alasan saya bertahannya tuh pas waktu yang saya ngobrol kan itu keluarga kan Bu. Nah terus saya pas waktu itu tuh nangis Bu, karena saya kan pengennya ke sini gitu, kenapa nggak didukung gitu kan Bu. Saya nangis, akhirnya saya masuk kamar kan Bu. Nah terus pas waktu saya masuk kamar, kakak saya yang pertama tuh nyamperin Bu, terus kayak nyenangin gitu, terus kakak saya tuh ngomong nggak apa-apa gitu, mungkin saat ini tuh saya tuh lagi emosi gitu kan, coba nanti kalau misalkan ada waktu diobrolin lagi gitu, siapa tahu pikirannya udah lebih terbuka akhirnya ngedukung kamu gitu, nggak apa-apa nanti kalau ada waktu coba kamu yakinin lagi aja gitu. Baik. Jadi kayak masih, saya mikirnya tuh masih ada kesempatan gitu loh Bu. Jadi menurut Mbak Tawi masih ada kesempatan bahwa Mbak Tawi masih bisa untuk melanjutkan masih berpegang teguh pada pilihannya, yaitu memilih di jurusan gizi begitu. Terus lalu kalau boleh tahu apakah kakak Mbak Tawi ini tetap mendukung setelah Mbak Tawi menangis tadi itu? Mendukung untuk ke jurusan gizi ya. Kalau mendukung sebenarnya mendukung sih, tapi yaitu karena saya tuh menekankan saya untuk coba dipikirin lagi juga, soalnya kan ada kimia itu kan gitu. Terus pas waktu yang lomba OSN kemarin kan keluarga saya juga tahu ya Bu kalau saya menang gitu. Nah itu kan biologi gitu kan, bukan kimia gitu katanya, jadi kayak kamu tuh perlu mikir-mikir lagi gitu. Apakah Mbak Tawi ini selain dari biologi tadi, apakah Mbak Tawi ini suka dengan kimia? Kalau suka sebenarnya nggak terlalu Bu, soalnya hitung-hitungannya itu susah Bu dibandingkan sama matematika ya Bu ya. Tapi soalnya di bayangan saya gini Bu, kalau saya masuk jurusan gizi itu tuh yang bikin masak-masakan gitu kan. Terus di apa sih Bu istilahnya, di plating ya Bu ya. Nah saya tuh kebayangnya tuh itu, makanya saya tuh suka gitu, karena kan
Jadi saya juga selama ini kan yang masak-masak itu kan coba-coba gitu. Saya nggak kepikiran kalau di dalamnya tuh harus ada hitung-hitungannya gitu. Ya karena kan di gizi itu kita di gizi itu mereka itu saling menghitung proteinnya harus segini, karbo, lemak, dan nutrisi-nutrisi lainnya itu harus seimbang untuk pasiennya gitu ya. Nah, maka dari itu yang gizi ini harus bisa di tubuhnya gitu. Nah, Mbak Kali ini bisa saja unggul begitu Mbak, karena kan kita nggak tahu ya lawan kita itu siapa ya kan. Tapi ketika Mbak Kali sudah tahu bakal dari era sekarang ini Mbak Kali itu sudah unggul gitu. Nah itu bisa menjadi apa ya? Itu juga jadi bekal bagi Mbak Talia untuk dibawa ke perguruan tinggi seperti itu. Kebetulan juga Mbak Talia kan suka masak-masak tuh. Nah di sini kan nanti bisa soalnya ada teman-teman di rumah sakit atau di perusahaan atau tempat catering, kita kan harus memperhatikan gizi, kadar gizi gitu. Nah itu banyak sekali profesi yang membutuhkan hal itu, dan kebetulan Mbak Talia suka memasak, Mbak Talia pintar di biologi, juga kimia, juga pasti akan meningkat lebih rajin belajar ke depannya begitu ya. Dan jadi apa ya, dengan potensi Mbak Talia yang ada ini itu bisa menjadi bukan positif gitu. Mbak Talia yang dibawa apabila Mbak Talia memilih jurusan gizi seperti itu. Lalu bagaimana respon dari teman-teman Mbak Talia ketika Mbak Talia memilih jurusan gizi? Mungkin terutama yang teman dekat ya Bu. Nah teman dekat itu ya mendukung saya sih Bu, soalnya mereka juga melihat saya ada potensi di biologi itu. Terus kata teman-teman saya tuh, kamu kan selama ini sering ikut lomba-lomba juga gitu, terus beberapa kan akhir-akhir ini sering menang juga gitu, katanya nggak apa-apa gitu, kamu masuk gizi aja gitu, coba aja katanya gitu. Lebih ke kayak didukung sih Bu gitu. Terus ada lagi teman-teman yang sebenarnya sama semua teman dekat ya Bu ya, sama teman kelasku, tapi emang beberapa ada yang kayak akrab banget gitu Bu, istilahnya sering bareng. Nah kalau teman-teman yang lain tuh ya responnya juga sama sih Bu, mendukung gitu. Bahkan beberapa teman tuh kadang ada yang suka share-share informasi di TikTok gitu. Terus saya misalnya teman-temannya itu sudah mendukung ya, potensi yang baik, terus teman-temannya memberi sangat mendukung. Jadi kekhawatiran apa lagi? Baik Bu, berarti saya harusnya nggak usah bingung gitu ya. Saya mungkin kekhawatiran Mbak Talia yaitu dari orang tua begitu ya. Iya Bu. Nah yang Mbak Talia ini sedang ya, orang tua Mbak Talia tadi katanya sedang marah begitu ya. Nah itu mungkin seperti yang kata yang Mbak Talia bilang, mungkin beliau sudah belum bisa menerima bahwa Mbak Talia ini suka ke bidang yang tidak sama dengan dua anak yang lain yang sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan gitu. Namun Mbak Talia ini bisa, saya rasa Mbak Talia itu bisa memberikan kepada mereka
Jadi tidak harus mengikuti yang sudah ada. Baik Bu, mungkin saya nanti akan coba obrolin lagi gitu ya Bu sama orang tua. Baik, mungkin bisa di komunikasikan lagi dengan orang tuanya. Nah, kemudian saya ingin tanya, apakah hikmah dari perbincangan yang kita bicarakan sebelum ini, apakah hikmah yang diambil? Kalau hikmahnya sih saya jadi apa ya Bu, kayak banyak belajar gitu. Banyak belajarnya tuh karena ya kata orang tua saya kamu masuk BK aja, tapi kata kakak saya coba diyakinin lagi dan sebagainya, terus katanya kimia itu susah dan sebagainya, terus kayak jurusan di situ nanti banyak hitung-hitungannya. Jadi kan saya di situ kan lebih banyak untuk mencari tahu informasi kan Bu, karena saya pengen tahu kebenarannya tuh seperti apa gitu. Jadi dengan masalah ini tuh mungkin bisa bikin saya jadi lebih aktif dalam mencari informasi gitu Bu. Terus di sisi lain juga karena kebingungan saya itu ya akhirnya saya sekarang konseling gitu Bu, gitu. Sudah tidak ada lagi, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin cukup sih Bu, itu aja. Sudah tidak ada lagi yang ingin diceritakan? Tidak ada Bu. Baik, sejauh ini belum ada ya. Kalau begitu saya simpulkan bahwa Mbak tahun ini memiliki permasalahan terkait kebingungannya dalam memilih jurusan gizi atau jurusan BK sesuai perintah sesuai saran dari orang tua dan kakak-kakak seperti itu. Gizi itu keinginan Natalia, sedangkan BK adalah pilihan orang tua Natalia. Sedangkan Natalia sendiri memiliki bakat, minat dan potensi yang cukup besar dan peluang yang cukup besar untuk bisa berkuliah di jurusan gizi seperti itu. Nah, karena tadi ini konseling individu yang pertama bagi saya, saya ingin tahu bagaimana sih pesan konseling individu itu bagi Natalia sendiri. Untuk pesan konselingnya ternyata nggak semenakutkan itu ya Bu. Soalnya pas waktu kemarin tuh kan saya juga sebenarnya pengen Bu konseling gitu, tapi kalau misalkan konseling yang kelompok itu kan saya malu ketemu sama teman-teman, karena kan teman-teman udah punya jurusan-jurusan yang pasti gitu, sedangkan saya tuh belum. Terus di bayangan saya kalau misalkan konseling individu itu nanti saya bakalan canggung gitu, soalnya cuma berdua aja ngobrolnya, terus bakalan tegang gitu, karena kan ngobrolin sangat serius kan Bu. Tapi ternyata setelah konseling itu tidak semenakutkan yang saya kira dan juga tidak semenegangkan itu gitu. Tidak semenakutkan itu yang Mbak Ya Bu. dan kalau begitu sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, apakah Mbak tahunya memerlukan konseling lanjutan? Kalau konseling lanjutan mungkin perlu kali ya Bu. Baik, kalau begitu kita jadwalkan melakukan konseling lanjutan, kira-kira maunya kapan? Mungkin 1 minggu setelah ini ya Bu, kan nanti saya akan ngobrol dulu kan Bu. Baik, setelah Mbak Talia berkomunikasi dengan orang tuanya, yaitu sekitar 1 minggu dari sekarang. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi di ruang BK. Nanti kita patah-patahkan lagi saja ya. Baik Bu, itu nggak apa-apa kan ya? Tidak apa-apa sekali Mbak, nanti hubungi saya saja. Baik, kalau begitu saya berterima kasih sekali kepada Mbak Talia karena telah mau menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya, sudah mempertemukan dengan saya, dan saya mengapresiasi itu. Saya harap semoga Mbak Talia selalu sukses selalu
mohon maaf kalau saya ada salah kata, mungkin sekelibet sekali. Baik Bu. Baik, kalau begitu waktu saya tutup. Terima kasih banyak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Saya pamit pulang Bu. Baik.